Cek sound. Oke teman-teman, bergabung lagi dengan Andre Tunggal kali ini. Dan kita akan sama-sama membicarakan tentang satu topik yang di-request ya. Di-request sebagaimana Anda telah melihat di thumbnail yang sedang ramai dibicarakan, yaitu perdebatan antara, saya kira awal mulanya antara Pak Bom Bom sama Edis TV. Ya, Edis TV fenomenal dan banyak orang mengikuti dia, Bro Edis ini, dan bahkan sampai kemudian YouTube saya disamperin juga sama salah satu subscriber yang meminta saya untuk membahas penjelasan bagaimana rencana penyaliban Yesus Kristus ini menjadi polemik begitu ya. Nah, makanya itu terima kasih untuk Pak Gunawan Samosir yang sudah mengangkat ini, dan saya pikir oke lah, saya perlu bahas juga. Dan ini adalah konteks perdebatan antara Bom Bom dan Edis TV yang pada akhirnya membuat ramai ya dunia, katakanlah apologetika Kristen begitu di dunia maya hari ini. Kita dengarkan teman-teman apa yang menjadi perkataan atau perdebatan dari mereka. Mari kita dengarkan. Oke. Nah, memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah, itu makanya saya bilang orang Kristen yang begini. Oke. Orang Kristen bagaimana? Orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah, itu makanya saya bilang orang Kristen yang begini. Nah, tangannya ya. Orang Kristen gila, berarti dia penduduk kita semua gila ya. Kalian bilang orang begini, orang sombong. Hah? Ya, sepakat kok. Ya, saya mau. Nih, ini bukti WA-nya. Saya kasih tunjuk bukti WA-nya ya. Nih. Saya kirim videonya. Saya tanya begini. Ini tidak dipotong kah videonya? Bisa baca ya? Bisa baca ya? Baca. Ini tidak dipotong videonya kah? Kamu mengatakan demikian kah? Penyaliban rencana iblis, dan orang Kristen mengatakan rencana Tuhan itu gila. Betul ya? Pak Bom Bom hanya bertanya. Dia jawab. Asli. Nih. Asli ini videonya memang tepat. Oke? Gimana? Gimana? Memang Pak. Gimana emangnya Pak? Coba Edis bisa masuk ke roomnya Pak Bom Bom, roomnya saya kirim link. Jawabannya apa? Penyaliban itu memang rencana iblis Pak. Oke? Oke, clear ya? Langsung saya bilang, kita debat. Yuk, berdua. Pak Bom Bom harus belajar Bible lagi Pak. Anda melihat bagaimana kelihatan tensi panas dari kedua orang ini ya. Jadi ada Pak Bom Bom yang tidak terima dibilang bahwa orang yang percaya penyaliban Yesus adalah rencana Tuhan adalah gila begitu ya. Tidak terima beliau, dan tentu saja beliau dikasih tahu sama Edis bahwa harus belajar Bible lagi. Dan itu tentu membuat beliau mungkin ya tidak terima begitu. Dan ini adalah satu hal yang pada akhirnya kelihatannya membuat sedikit ramai, dan mungkin juga saudara-saudara kita yang ada di seberang, yang lain server itu, yang bukan Kristen tentu saja, mereka bisa jadi mereka lagi happy karena wah akhirnya ada bahan buat Kristen itu kelihatan saling berantem begitu ya. Nah, kan itu teman-teman, saya kira hari ini kita perlu memberikan opini, dan saya akan memberikan penjelasan kepada Anda tentang apa yang sedang terjadi dan bagaimana cara kita melihatnya. Dan bagaimana dengan Andre Tunggal? Apakah Andre Tunggal memihak penyaliban adalah rencana Bapa atau rencana iblis? Kemanakah Andre Tunggal memihak? Anda akan temukan jawabannya sesudah yang berikut ini, teman-teman. Ya, saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama di dalam live streaming malam hari ini, yang sudah menanti, dan terima kasih sekali lagi kepada para admin yang sudah join ya. Terima kasih untuk teman-teman semua, saya dan juga beberapa teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Saya ingin masuk ke disclaimer terlebih dahulu supaya saya mengantisipasi ada orang yang nonton ini nanti merasanya tidak buang-buang waktu begitu ya ketika saya menyapa teman-teman yang lain. Izinkan saya untuk memulai dengan sebuah disclaimer bahwa memang pada akhirnya pembahasan ini adalah pembahasan yang ramai. Saya juga termasuk di dalam salah satu grup, dan saya melihat bagaimana respon atau reaksi terhadap perkataan Edis
bahwa penyaliban adalah rencana iblis ini adalah reaksi yang sangat keras, ya. Jadi saya menonton beberapa teman-teman yang juga mereaksi dari perkataan Edis. Ada Dr. Deki Gadas, ada juga Pak Esra Soru, ada juga Pak MYM, ada Luis juga, Bro Luis. Mereka bereaksi dengan sangat tajam terhadap perkataan dari Edis, begitu ya. Tapi juga di satu sisi yang lain, Anda bisa melihat bahwa ada Pil Pahit yang juga menyatakan opininya dan dia mendukung juga perkataan Edis, begitu. Dan saya lihat argumen dari Pil Pahit juga, dia mengeluarkan ayat-ayat yang sebenarnya kalau kita lihat itu dalam opini yang dia sampaikan, itu punya dukungan yang kuat. Dan tentu saja saya juga melihat ada Bro Tanpa Ragi yang sudah juga mengangkat topik ini dan bahkan dia memberikan kesempatan buat Edis menjelaskan lebih lanjut. Adalah upaya yang sangat baik, Bro Tanpa Ragi, ya. Tapi anyway, hari ini saya melihat bahwa ada sebuah perdebatan yang tajam, ya, dan itu pada akhirnya seakan-akan itu membuat beberapa teman-teman itu, mungkin Anda yang ada di kolom live chat, Anda mungkin beropini bisa berbeda. Saya sebelum memulai semuanya lebih lanjut, Anda setuju yang mana, ya? Anda itu adalah setuju dengan Bro Edis bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis, atau Anda setuju dengan pandangan mainstream yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa? Saya pengen tahu, teman-teman. Anda itu kelompok yang mana, ya? Sembari teman-teman sekali lagi memberikan opininya, ya, saya yakin bahwa ada juga yang berpendapat atau sependapat dengan Bro Edis, ada juga yang kemudian menentang dalam hal ini. Nah, saya sembari Anda kemudian menuliskan apa yang menjadi opini Anda, saya mengajak Anda sekali lagi mendengarkan bagaimana perkataan Edis ini yang kemudian sangat kira-kira kelihatannya tajam sekali. Kalau ada orang yang mengatakan ini rencana Bapa, maka orang itu kurang waras, begitu ya, atau gila. Ya, itu kata yang saya agak hindari, tapi begitulah kira-kira. Oke. Nah, memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah, itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Oke. Orang Kristen bagaimana? Orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah, itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Nah, tangannya ya, orang Kristen gila, berarti dia penduduk kita semua gila, ya. Kalian bilang orang begini, orang sombong. Hah? Ya, sepakat kok. Ya, saya mau. Nih. Ya, jadi itu adalah satu hal yang Anda bisa lihat ya, dari kolom komentar pun sudah ada yang berbeda pendapat, ya. Ada yang setuju dengan Pak Bro Edis, ada yang setuju dengan bahwa ini adalah rencana Bapa, ya, dan sebagainya, ya. Nah, oke. Saya setuju dengan pendapat Pak Esra Soru, siap, ya. Oke. Rencana Bapa sih Pak Andre, tapi mesti dijelaskan lagi banyak perintilannya. Ya, ada arga, rencana Bapa tujuan baik, tapi rencana iblis dengan tujuan tidak baik. Ya, oke, ya. Saya setuju pendapat Edis. Tadi ada yang bilang rencana Allah gitu ya, dan sebagainya, ya. Oke. Ya, ini menarik ya. Nah, teman-teman, perkataan Edis ini tentu saja sangat berbeda dengan ajaran Kristen secara mainstream, ya. Dan Anda bisa melihat di sini misalnya Gregory dari Nazianzus mengatakan bahwa crucifixion atau penyaliban itu adalah puncak dari rencana Allah untuk penebusan, ya, untuk keselamatan kita, untuk pengorbanan atas pengorbanan karena kasih yang begitu luar biasa. Nah, perdebatan dari penyaliban Yesus ini pada akhirnya memang kita harus akui bahwa ada orang-orang yang akhirnya mulai berpikir kalau ini adalah rancangan siapa, ya? Ini rancangannya siapa, begitu. Apakah kalau ini rancangan Bapa, maka apakah berarti Bapa yang bersalah di dalam menyalibkan Yesus? Setidaknya Anda akan menemukan pandangan-pandangan ini pada beberapa perdebatan modern, ya, yang mengatakan bahwa kalau begitu Tuhan tidak bermoral, atau kalau begitu Tuhan itu tidak penuh kasih karena dia menghalalkan atau dia memakai penyaliban Yesus. Atau bahkan dalam taraf pendebat yang lebih pendebat yang lebih kurang berilmu, ya, pendebat itu akan mengatakan
Kalau begitu, Bapa yang membunuh Yesus, begitu ya. Apakah Bapa yang sendiri yang membunuh Yesus? Lalu kemudian dikatakan, kenapa pengampunan mesti pakai itu caranya ya? Nah, sedangkan di sisi yang lain, kalau rancangan iblis, maka apakah iblis lebih berdaulat ketimbang Bapa atau ketimbang Yesus? Nah, ini adalah dilema yang sebenarnya dari awal saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa ini adalah false dilemma atau dilema yang keliru, dilema yang salah, yang tidak harus kesimpulannya demikian. Tapi tentu saja teman-teman, saya ingin mengajak Anda untuk belajar bersama-sama di dalam siaran kali ini supaya kita mengerti kenapa saya katakan ini adalah sebuah false dilemma. Kenapa ini adalah sebuah false dilemma? Penyaliban Yesus adalah rencana iblis atau rencana Bapa? Mari kita akan sama-sama lihat. Dan tentu saja saya mau menyapa teman-teman yang sudah berada di kolom live streaming ya. Terima kasih Anda sudah bergabung, dan buat Anda yang mungkin bergabung tidak secara live, tapi Anda merasa bahwa ini buang-buang waktu, kok Andre nyapa-nyapa orang, nggak apa-apa, silakan lanjutin, silakan dicepetin gitu ya, supaya Anda bisa langsung belajar, karena nanti saya akan taruh timestamp-nya. Tapi saya mau hargain dulu beberapa teman-teman yang sudah bergabung. Thank you ya, karena kalian semua sudah menanti, bahkan kalian juga belajar, kalian juga mau mendengarkan, begitu. Terima kasih ya. Oke, ya, shalom teman-teman. Ada Villa, ada Krisela Farin, ada Sophie John ya. Ada siapa lagi yang tadi ya, Jas Bubu ya, shalom semuanya. Ada Christine NR, Caroline PS, Cikarolin ya. Wah, ini Bang Nong asik nih, senang. Nah, itulah. Jadi Bang Nong ini tentu saja kita tahu dari server sebelah dan sudah senang. Kenapa? Karena akhirnya tidak melulu kalian gelagapan ya. Kali ini mereka berharap ada matahari terbit bahwa Kristen saling berdebat supaya mereka bisa napas sedikit ya. Selamat datang Bang Nong, selamat datang ya. Silakan ambil napas sedikit ya. Oke. Ada Safriel, Jonathan OZ, ada Kak Rose ya, ada Mahres, shalom, ada Gusti Bina, ada Calvin Lawrence, shalom, Will Parera dari Bajawa NTT siap. Ada Nanali, ada Oka, ada MMDZ Faith, ada Master Joe, shalom, ada Arga, Erni, ada Lina, Evan Nahason, shalom, Teguh Mega Hidup Donditan. Ada Super Buff Doge Holder, welcome bro ya. Ada Dedi Harya Saputra, ada Yansen, ada Eric AJ DPA, ya, ada Daniel Suarez, ada Ferry Charles ya, ada Hen SDM ya, Edgar, shalom ya. Makasih Andre, siap. Ada teman-teman yang sudah bergabung, ada 400 teman-teman yang sudah join di live streaming. Sorry saya tidak bisa nyapa semuanya ya. Tapi saya mau melanjutkan dengan materi kita. Karena itu silakan teman-teman, mari kita ketik gas supaya semangatin ya, sama-sama kita saling semangatin. Kita mau belajar sama-sama malam hari ini. Kita mau lihat bagaimana cara kita memahami dilema yang diperhadapkan. Penyalipan ini adalah rencananya Tuhan atau rencananya iblis, begitu ya. Manakah yang benar? Silakan ketik gas. Wah, Eli Steve, gasken. Wah, siap, gas melon. Oke, brum. Kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mari kita lihat sama-sama ya argumen dari Edis TV. Pelan-pelan mari kita lihat, mari kita coba telaah. Anyway, saya sebenarnya tadinya berencana untuk ngobrol sama Bro Edis, tapi kepadatan waktu jadwal saya belakangan ini luar biasa. Saya pikir saya harus buat respon dulu. Dan tentu saja saya menghargai seorang Bro Edis ya. Saya menghargai dia dalam kiprah yang dia sedang kerjakan. Begitu, tetapi saya belum ada waktu aja untuk bisa kontak langsung, untuk ngobrol langsung. Tapi doakan aja, who knows satu saat nanti ya teman-teman ya. Tapi saya ingin mengajak kita untuk sama-sama melihat bagaimana perkataan atau respon dari Edis, dan kita pelan-pelan telaah pelan-pelan ya. Mari kita dengarkan teman-teman. Oke, nah memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah, itu makanya saya bilang orang Kristen yang begini. Oke. Orang Kristen bagaimana? Orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah, itu makanya saya bilang orang Kristen yang begini. Nah, tangannya ya. Orang Kristen gila, berarti dia menuduh kita semua gila ya. Kalian bilang orang begini, orang sombong. Hah?
Ya, sepakat Kut. Ya, saya nggak mau. Nih, ini bukti WA-nya. Saya kasih tunjuk bukti WA-nya ya. Nih. Saya kirim videonya. Saya tanya begini. Ini tidak dipotong kah videonya? Bisa baca ya? Bisa baca ya? Baca. Ini tidak dipotong videonya kah? Kamu mengatakan demikian kah? Penyaliban rencana iblis dan orang Kristen mengatakan rencana Tuhan itu gila. Betul ya? Pak Bom hanya bertanya. Dia jawab. Asli. Nih. Asli ini videonya memang tepat. Oke? Gimana? Memang Pak. Gimana emangnya Pak? Coba Edis bisa masuk ke roomnya Pak Bom, roomnya saya kirim link. Jawabannya apa? Penyaliban itu memang rencana iblis Pak. Oke? Oke, clear ya? Langsung saya bilang, kita debat. Yuk, berdua. Pak Bom harus belajar Bible lagi Pak. Pak Edis bisa klarifikasi. Penyaliban ini ada rencana iblis atau rencana Allah Bapak? Rencana iblis. Bisa tunjukkan data-data ayat Alkitabnya, silakan. Oh boleh. Coba Pak Bom buka dulu Yohanes pasal yang ke-8 supaya tidak semakin banyak orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Bapa di surga. Penyaliban Ya. itu memang rencana daripada iblis. Tetapi sekalipun Silakan. demikian, justru lewat penyaliban itu rahmat Tuhan dinyatakan. Coba silakan. Yohanes 8 ayat berapa? Yohanes pasal yang ke-8. Sudah ketemu? Ayat berapa? Ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-43. Sabar Wira, tolong buka ya. Ayat berapa? 43. Kita mulai dari 42 sampai 44. Aduh. Silakan. Oke, saya baca ya. Ini tafsirannya Edis ya. Saya nggak tafsir. Kita nggak boleh nafsir-nafsir. Apa yang tertulis Oh. saja. Silakan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu. Saya salah dulu sebentar ya. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau jadi orang Kristen. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa ini cuman hanya komentar lepasan ya. Ketika Bro Edis bilang bahwa oh saya ndak tafsir, kita ndak usah tafsir apa yang tertulis aja. Apa yang tertulis pun itu adalah hasil tafsiran. Translation atau terjemahan itu adalah hasil tafsiran. Biar bagaimanapun, bahkan dalam bahasa asli pun kita mengerti pun itu adalah hasil tafsiran. Nah, jadi memang pada akhirnya teman-teman kita mesti paham bahwa posisi Bro Edis ini adalah dia sering berdialog dengan orang Muslim ya. Dan cara berpikir Muslim memang pada akhirnya cenderung mengarah kepada itu tadi, cenderung mengarah pada apa yang tertulis letterleh demikian. Kalau apa yang tertulis letterleh demikian ya sudah memang itu aja artinya. Padahal sebenarnya dalam segala proses membaca pun kita menafsir, dalam proses memahami pun kita menafsir. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya ada dua server yang berbeda. Maksud saya dua server itu adalah dua pendekatan yang sangat jauh berbeda antara Edis dan juga Pak Bom dalam konteks ini ya. Bahwa sebenarnya kalau menurut saya kita orang Kristen, kita pun semua orang harus melakukan proses menafsir gitu. Dan itulah yang kenapa saya sebut ini kepada Anda terlebih dahulu, karena saya ingin mengajak Anda memahami bahwa kenapa Edis berkata begitu ya. Jadi kita paham dulu kenapa Edis itu bisa berkata begitu. Mari kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi Edis itu seakan-akan bilang bahwa ini nggak usah ditafsir, ini apa yang tertulis langsung aja begitu ya. Karena memang dia selalu berdebat, berbicara di dalam cara berpikir, di dalam cara memahami Muslim. Kita lanjutkan ya. Kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak datang menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini menurutmu penafsiranmu, saudara? Tidak. Di situ yang ingin membinasakan Yesus siapa? Iblis. Ya betul. Salah. Jadi Itu penyaliban. kamu penafsiranmu salah, saudaraku.
Sebentar, begini Justru pelan-pelan, Bomo, oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. silakan. Di situ Tuhan kita Yesus sedang berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Betul. Farisi. Di mana ahli-ahli Taurat berusaha untuk membinasakan Yesus, betul? Lanjut aja, kamu ngomong lanjut aja. Bukan, saya konfirmasi dulu, betul atau salah? Bagaimana, ulang? Keinginan untuk membinasakan Yesus adalah keinginan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, betul atau salah? Atau Betul. keinginan murid-murid? Bukan. Oke. Ahli Taurat, lanjut. Oke, siapakah yang menjadi bapaknya ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu? Iblis. Iblis. Dan keinginan siapakah itu? Untuk membinasakan Keinginan, Yesus? keinginan manusia itu. Ahli Taurat Menurut Tuhan Yesus keinginan siapa? orang ahli Taurat itu. Sekarang saya tanya, free will? Menurut kamu free will Bukan, atau kita jangan kebebasan? kemana-mana dulu. Sebentar. Gini, Saya mau belajar sama kamu. Saya mau belajar sama kamu. mengundang saya mau belajar, biar saya ajarin sebentar. Enggak, kamu ngajarin Jadi- saya. Enggak apa-apa, terus. Nanti saya bertanya ya. Jadi ayat itu jelas, iblislah yang menjadi Kasihan, ya. bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah keinginan iblis, bukan keinginan Bapa di sorga. Bagaimana ada seorang Kristen mengatakan bahwa penyaliban itu keinginan Bapa di sorga? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba buka Korintus. 1 Korintus 2. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab Mengenal kalau siapa? sekiranya, sebentar, kau diam dulu. Tidak ada dari penguasa ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Iya, jadi Oke. yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus, adalah orang-orang para penguasa yang tidak mengerti hikmat Tuhan. Jadi Berarti bagaimana? orang itu orang berdosa bukan? Ya jelas. Oke, orang berdosa ya. Orang berdosa ya. Maksud saya begini, saya cuma menyampaikan begini saja Pak Bombo. Keinginan Bapa di surga itu adalah supaya Tuhan Yesus taat menghadapi penyaliban itu, bukan supaya Bapak itu supaya Bapak ingin bahwa Yesus disalibkan, bukan begitu. Bapak di surga ingin supaya Yesus taat, bahkan menghadapi penyaliban pun dia harus maju, tidak melarikan diri dari penyaliban itu. Nah, Anda bisa melihat bahwa pada akhirnya perdebatan-perdebatan ini bisa kita simpulkan di dalam sebuah cara berpikir Edis. Edis itu berpikir bahwa iblis itu pembunuh. Ya, saya kira saya setuju. Ya, dan bukankah kaum Farisi dan ahli Taurat ingin membunuh Yesus? Dengan cara berpikir begitu, Edis mau mengatakan bahwa mereka itu ingin menyalibkan Yesus karena memang itu dikuasai oleh iblis, begitu. Dan penguasa-penguasa yang dikuasai iblislah itu yang kemudian menyalibkan Yesus. Nah, saya jadi tertarik ya, teman-teman ya. Perhatikan ya, ada perkataan dari ini udah dihapus si Teguh Mega ya. Ada tadi dia komentarnya begini, keselamatan Kristen itu datang dari iblis. Nah, itu tolong disimpan ya, tolong disimpan. Karena pada akhirnya di satu sisi itulah yang kemudian menjadi lompatan kesimpulan ketika orang-orang cuma melihat perdebatan ini dari sebagian, dan ketika ketika orang seperti Bro Edi sini ngomong penyalipan itu dari iblis atau rencana iblis, maka mereka langsung tangkap itu perkataan itu dan mereka bilang wow, berarti keselamatan itu datang dari iblis. Nah, itu adalah satu hal yang saya rasa kita mesti simpan. Nanti saya akan jawab di bagian dekat-dekat akhir ya. Nah, teman-teman, Bro TR tanpa ragu kemudian mengundang Edis dan kemudian memberikan kesempatan buat Edis untuk memberikan penjelasan. Mari kita melihat kenapa sampai ini saya typo ya, mohon maaf ya. Mengapa dia penyaliban adalah rencana iblis? Maaf, saya typo di sini ya. Sorry. Saya benerin dulu supaya nggak ini ya, supaya nggak. Oke. Nah, kita dengarkan apa perkataan Edis ini. Ada sebuah perumpamaan seperti ini. Adalah seorang pemilik kebun anggur di mana dia mengutus utusannya datang. Utusan yang pertama dia pukul, dia lempar keluar kebun. Terus habis itu diutus lagi, dia pukul lagi, dilempar lagi keluar kebun. Lalu akhirnya sang pemilik kebun anggur itu mengutus anaknya sendiri. Nah, ketika sang anak ini diutus, akhirnya para penggarap-penggarap upahan ini
Akhirnya, ini anaknya. Marilah kita bunuh dia supaya kebun anggur ini jatuh kepada tangan kita. Yang mau saya tanya sama teman-teman begini. Keinginan untuk membunuh sang anak pemilik kebun anggur ini, keinginan si pemilik kebun anggur itu sendiri, atau keinginan para upahan ini yang ingin merebut kepemilikan kebun anggur ini? Coba teman-teman jawab itu dulu, coba. Jadi penyaliban itu juga seperti itu. Menentukan. Ya, jadi konteks pada waktu itu saya kan sedang berdebat dengan Islam. Jadi berdebat dengan Islam itu jawaban yang muter-muter itu tidak diperlukan. Ya, Jadi betul. jawaban singkatnya itu adalah keinginan siapakah untuk menyalibkan Yesus? Itu jawabannya udah pasti keinginan iblis. Begitu. Nah, sama seperti keinginan siapakah membunuh sang anak pemilik kebun anggur itu sudah pasti bukan keinginan sang pemilik kebun anggur yang mengutus anaknya. Nah, begitu juga keinginan siapakah untuk membunuh sang Mesias, keinginan siapakah untuk menyalib Yesus, itu adalah keinginan iblis. Ya, sebagai panglima daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, tapi ada lanjutannya. Apakah itu selesai sampai di situ? Enggak. Lanjutannya adalah, tetapi bagaimana Bapa merubah itu, merubah penyaliban itu, yang tadinya kutuk, yang tadinya rencana iblis ingin membinasakan Mesias, menjadi rancangan keselamatan. Anda udah lihat bahwa argumen Edis itu bisa kita katakan argumen yang sebenarnya terdengar sekali lagi pada bagian itu terdengar cukup solid. Ketika dia mengatakan, coba lihat perumpamaan para pekerja kebun anggur. Bukankah yang mau bunuh sang anak itu kan para pekerjanya, bukan bapa dari sang anak? Jadi ini jawaban singkat buat Muslim, kata Edis, karena mereka nggak bisa jawaban panjang-panjang. Ya, jadi terimalah ya teman-teman yang kemudian mengambil kesimpulan bahwa keselamatan datang dari iblis. Kalian emang nggak bisa jawaban panjang-panjang emang. Itu aja. Ya, jadi ya udah kita balik ya. Nah, saya nih sebenarnya dari sini ketika melihat jawaban Edis ini, saya tuh akhirnya bisa paham kenapa dia mengatakan seperti itu, bahwa kenapa penyaliban adalah rencana iblis ya. Jadi dia itu lebih ketimbang kepada bagaimana memberikan jawaban kepada orang-orang atau para Muslim yang ngomong sama dia di live TikToknya dia ya di live-nya dia. Jadi orang-orang itu tidak bisa duduk untuk berpikir panjang, berpikir dengan ini. Jadi dia ambil langsung shortcutnya aja. Penyaliban adalah rencana iblis. Nah, begitu sebenarnya ya. Jadi itulah yang kemudian yang kemudian menjadi bagian dari pemikiran Edis. Nah, jadi dari sini saya kenapa mengajak teman-teman untuk mendengarkan lebih utuh dulu, karena menurut saya dunia perdebatan itulah yang saya bilang, dunia perdebatan itu saya kadang agak tidak terlalu suka untuk turun ke sana, karena dunia perdebatan itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber kita belajar secara utuh. Dia hanya akan memberikan kepada kita informasi-informasi yang parsial. Dan apa yang dikatakan oleh Edis itu menurut saya sebenarnya buat kita, atau setidaknya buat saya mampu untuk melihat bahwa sebenarnya dia melihat secara parsial. Dan jawaban dia pun adalah jawaban parsial, begitu. Jawaban parsial maksudnya apa? Jawaban bahwa penyaliban itu rencana iblis karena dia melihatnya secara parsial pada waktu itu. Tapi kalau kita lihat secara utuh, secara keseluruhan, apa yang dikatakan oleh Edis, bahkan ketika Edis mengatakan orang yang percaya penyaliban adalah rencana Bapa adalah, maaf ya, Edis bilang dalam debat itu gila, mungkin saya duga karena Edis itu terkondisikan dengan obrolan dengan Yusuf PI itu ya, si Yusuf PI. Nanti kapan-kapan kita undang Edis lah, kita ngobrol lah begitu ya. Karena dia terkondisikan, atau bahkan mungkin Edis kebawa emosi, bisa jadi begitu ya. Nah, jadi itulah yang kemudian menjadi konteksnya. Nah, kenapa saya ngomong bahwa ini penting? Karena kita harus mampu melihat bahwa
Penyaliban Yesus itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita lihat secara hanya parsial-parsial belaka. Kalau dilihat secara parsial, maka penyaliban Yesus itu seperti dikatakan oleh yang tadi itu. Yesus itu diserahkan sama Yudas, ya kan? Ya, ada si om-om bertopi Ducati tuh ya teman-teman ya. Om topi Ducati siapa tuh ya? Yang mengatakan bahwa Yudas itu berjasa atau berdosa. Kalau Yudas itu tidak menjual Yesus, maka Yesus tidak disalibkan. Kalau Yudas menjual Yesus, maka Yesus disalibkan, maka orang Kristen diselamatkan. Karena itu orang Kristen berhutang kepada Yudas. Nah, itulah pandangan orang-orang yang cuma bisa lihat sepotong-sepotong. Lihatnya cuma parsial-parsial gitu kan ya. Lihatnya cuma sebagian-sebagian. Ya, kemampuan orang yang mampu lihat sebagian-sebagian itu ya kita harus maklum gitu. Mereka tidak mampu melihat secara utuh. Nah, itulah yang menjadi poin saya ingin sampaikan kepada Anda. Jadi, sekali lagi saya belum ngobrol sama Edis, tapi saya menduga bahwa Edis itu berada di dalam pemikiran yang seperti itu. Berada dalam pemikiran secara parsial bersama-sama dengan Muslim karena dia ada dalam obrolan dengan si Yusuf PI. Ya. Nah, kita lihat baik-baik apa yang sebenarnya. Apakah penyaliban itu adalah rencana Bapa atau rencana iblis? Apakah penyaliban itu adalah sebuah rencana kekekalan dari Tuhan atau bagaimana? Mari kita lihat sama-sama, teman-teman ya. Nah, kenapa penyaliban Yesus adalah rencana Bapa? Kita akan sulit sekali untuk mengatakan bahwa penyaliban itu bukan bagian dari rencana Bapa atau penyaliban itu bukan bagian dari rencana penebusan atau rancangan penebusan keselamatan yang sudah Tuhan inisiasi sejak awal. Kita akan sulit untuk mengatakan bahwa itu bukan rencana atau inisiasi itu. Karena apa? Karena di dalam Alkitab dijelaskan dengan jelas, misalnya dalam Roma pasal 3, 25-26, dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa pengorbanan Yesus, bagaimana Kristus menyerahkan nyawanya, itu adalah sesuatu yang telah sejak awal ditentukan. Dan Roma mengatakan itu dengan jelas. Galatia mengatakan setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat, dia diutus menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat. Konteks perkataan ini tentu saja teman-teman saya kira kita teringat akan bagaimana Tuhan mengatakan ketika manusia jatuh di dalam dosa, lalu kemudian Tuhan mengatakan bahwa ada janji keselamatan yang diberikan kepada manusia ketika dia bilang keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala dari ular ini, keturunan ular ini. Jadi ada sebuah di-spill tipis-tipis teman-teman bahwa sejak awal memang sudah disetting gitu. Sejak awal ada sebuah rencana yang sudah diberikan, dinyatakan oleh Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa bilang bahwa oh ini tidak ada. Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23, ini perkataan Petrus. Petrus bilang apa? Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Jadi, sejak awal ditentukan menurut maksud, menurut rencananya, dan Petrus mengatakan itulah Yesus Kristus. Dan saya sih meyakini ya, kenapa Petrus bisa mampu dengan firm ngomong begitu, dengan firm sekali, dengan tegas sekali, dengan kuat sekali menjelaskan ini? Karena di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23 diceritakan bahwa waktu itu Petrus itu seakan-akan ingin berbuat sesuatu yang baik kepada Yesus. Pada waktu itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem. Dia harus menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, dan dibunuh, dibangkitkan hari ketiga. Yesus sudah mengatakannya sejak awal. Jadi dengan kata lain, Yesus sudah menyatakannya dalam kemahatauannya, bahwa itulah misi yang dia harus kerjakan. Dan Petrus kemudian menarik Yesus dan mengatakan apa? Mengatakan, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, enyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saya kira teguran dari Yesus Kristus itu sangat-sangat keras kepada Petrus.
Dan tentu saja Yesus tidak bermaksud untuk mengatakan kepada Petrus, kamu iblis. Bukan. Dan pula Yesus tidak bermaksud untuk mengatakan kepada Petrus bahwa kamu dikuasai iblis. Tidak. Tapi apa yang engkau katakan itu adalah sesuatu yang tidak mampu untuk melihat kemuliaan dari rencana Allah, kemuliaan dari rencana keselamatan, kemuliaan dari rencana penebusan, bahwa memang Yesus harus menyerahkan dirinya. Dan cara Petrus berpikir sebagai manusia bahwa enggak, kemuliaan itu hanya engkau bisa dapatkan dengan engkau berperang. Engkau dapatkan dengan melawan tentara Roma, mengambil kekuasaan sebagai raja. Yesus mengatakan itu bukan rencana Tuhan. Segala sesuatu yang di luar rencana Tuhan itu rencana si jahat. Nah, kira-kira begitu yang ingin Yesus katakan buat Petrus. Nah, makanya saya yakin Petrus sangat ingat banget tuh perkataan Yesus itu. Makanya dia mengatakan, Yesus dari Nazaret yang telah ditentukan Allah, dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Jadi dari sini teman-teman, dari ayat-ayat ini, dari Petrus dan dari Paulus, saya rasa tidak berlebihan untuk kita mengatakan sebenarnya sudah cukup untuk bisa kita katakan bahwa dari awal penyaliban dalam konteks rencana keselamatan, penebusan, bahwa Yesus harus menyerahkan dirinya, itu sejak awal memang rencana Allah. Begitu loh. Nah, cuman pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya akan bahas tentang masalah dilemanya. Kalau begitu Tuhan jahat dong. Kalau begitu Tuhan itu yang mencelakakan Yesus dong. Kalau begitu Tuhan Bapa ini yang kemudian membunuh Yesus dong. Pelan-pelan. Jangan ambil kesimpulan dulu ya. Nah, jadi teman-teman dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya sangat tidak bisa untuk kemudian Edis itu perkataannya dijadikan ajaran Kristen secara tota scriptura, bahwa orang Kristen ya dalam konteks dia ngomong sama PI itu ya, si Yusuf PI, orang Kristen yang bilang ini rencana Bapa gila. Nah, itu tidak bisa. Itu tidak bisa diterima begitu ya. Nah, tapi sekali lagi saya ingin teman-teman be gracious kepada Edis. Be gracious itu dalam arti dia itu perlu kita pahami, dia berbicara pada konteks parsial dengan Muslim, dengan Yusuf PI. Entahkah dia kebawa emosi atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi kita bisa melihat standpoint dia itu ada sebuah argumen yang firm, ya, berdasarkan ayat-ayat yang dia ambil. Nah, cuman itu yang saya katakan buat teman-teman ya. Sebagai orang Kristen, jangan kita terpatok pada satu ayat, lalu kemudian kita pikir kita bangun teologi dari ayat-ayat itu. Kita harus melihat keseluruhan itu ada hubungannya tidak dengan keseluruhan firman Tuhan. Kita harus mampu melihatnya ada hubungannya tidak dalam keseluruhan kebenaran. Jadi kita harus mencoba menempatkannya pada posisi yang sebenarnya. Tidak bisa kita ambil itu lalu kita jadikan inilah teologi Kristen, bahwa penyaliban Yesus adalah rencana iblis. Itu nggak bisa. Ya, itu nggak bisa. Kalau menurut saya seperti itu, teman-teman ya. Nah, saya berharap teman-teman bisa belajar dari channel ini, dan saya berharap teman-teman bisa mampu melihat dengan kacamata yang lebih jernih. Kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan, teman-teman, ya. Nah, jadi kita pun harus mampu melihat bahwa bukan hanya Paulus, bukan hanya Petrus, tetapi tradisi Kristen tentang salib dan rencana Allah itu sudah menjadi sesuatu yang kemudian tradisi Kristen banget. Misalnya Irenaeus, ya, Irenaeus itu bilang bahwa konsep rekapitulasi, jadi dia mengemukakan tentang penyaliban itu apa sih? Penyaliban itu adalah rekapitulasi. Yesus datang untuk membalikan kegagalan Adam. Jadi Adam yang gagal itu dibalikin. Jadi salib itu kemenangan atas dosa, atas maut. Karena Adam udah gagal, Yesus yang kemudian membuatnya menjadi menggenapkannya, Yesus yang kemudian menyelesaikannya dengan sempurna. Anselmus dari Canterbury misalnya mengatakan, dia mengemukakan teori satisfaction atonement. Penyaliban itu adalah pemenuhan keadilan Allah karena menghina kemuliaan Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa salib dan rencana Allah itu menjadi sesuatu yang bagian dari tradisi Kristen. Luther mengatakan theologia crucis, ya. Jadi Allah menyatakan kuasanya melalui kelemahan Kristus di salib, ya. Penyaliban itu pusat rencana keselamatan. Calvin mengatakan substitutionary atonement, ya. Jadi Kristus itu menanggung hukuman dosa, iblis tidak dominan, penyaliban dilihat jelas sebagai rencana Allah.
Nah, dari semua ini teman-teman, kita bisa mampu melihat bahwa eh, wajar sekali bahwa Edis itu kemudian ditentang oleh hampir, saya melihat ya, banyak orang Kristen atau banyak teman-teman saya juga ya, Pak Deki, teman-teman itu langsung kemudian bereaksi. Kenapa? Karena ya ini juga kalau Bro Edis nonton ya, Bro Edis mesti paham bahwa obrolan-obrolan dalam perdebatan itu, saya tahu bahwa Bro berusaha untuk berusaha untuk ngomong jawabannya mudah langsung kepada Muslim. Tapi pada akhirnya, ya itulah dunia sosmed ya. Obrolan-obrolan kita yang sepotong-sepotong itu bisa langsung diambil, dipotong, diambil, lalu kemudian dianggap bahwa oh ini pada akhirnya teologi Kristen gitu. Dan menurut saya pada akhirnya salah, keliru kalau misalnya mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu semata rencana iblis dan bukan rencana Bapa. Itu salah ya. Itu tidak tepat. Itu tidak sesuai. Nah, cuman sekali lagi iblis pelin-pelan dan hanya memanfaatkan momen, bukan perencana. Itu benar sih. Itu benar sih. Iblis melihat salib sebagai alat pemusnah, Kristen melihatnya sebagai upaya penyelamatan. Itu betul ya. Nah, itu nanti saya akan sampaikan dengan lebih jelas ya. Ya. Jadi saya yakin teman-teman ada dari Anda yang kemudian setuju dengan Edis. Ya tidak apa-apa, tapi setidaknya dengarkan apa yang jadi penjelasan saya. Dan saya berharap bahwa teman-teman yang setuju dengan Edis, teman-teman tidak terjebak dengan sebuah perasaan bahwa karena Edis itu banyak memvalidasi atau mewakili saya dalam menjawab Muslim, Edis itu banyak kemudian mematahkan argumen Muslim. Jangan sampai Anda terjebak dengan perasaan bahwa karena Edis melakukan itu, maka Edis benar. Jadi apapun yang Edis katakan benar. Saran saya, Anda koreksi. Ya, Anda koreksi sikap seperti itu. Karena itu bukan sikap yang menurut saya sikap yang tepat ya. Itu bukan sikap yang benar, itu bukan sikap yang sesuai. Jadi saya berharap Anda setuju dengan Edis bukan karena Edis banyak menjawab Muslim. Mewakili Anda merasa bahwa banyak Muslim bisa dijawab nih sama si Edis gitu kan. Jadi apapun yang Edis ngomong benar. Saya berharap Anda tidak ke sana ya. Begitu. Tapi saya berharap Anda betul-betul berusaha untuk coba menyimak argumentasinya, karena pasti Edis ada salahnya juga. Sama seperti saya pun ada salahnya juga. Tidak selalu argumen saya benar, kan begitu. Tapi saya berusaha sebisa mungkin untuk menyampaikan argumen ada dasar. Tapi kalau misalnya saya keliru berpikir, ya wajar karena kita sama-sama saling mengasah, bukan? Kita sama-sama bisa saling mengoreksi, begitu ya. Nah, jadi Anda selalu harus bisa punya mentalitas seperti itu. Jadi saya bilang kepada Bro Edis, perkataan ini perkataan yang sebenarnya kita harus hati-hati. Bahkan sebenarnya ya, sejujurnya ketika dikatakan penyaliban Yesus itu kehendak iblis, saya bilang sebenarnya penyaliban Yesus itu memang menjadi kehendak iblis dan juga kehendak Bapa. Ya kehendak iblis karena memang iblis ingin berusaha untuk membinasakan. Dia berusaha ingin membunuh Yesus, dia berusaha ingin kemudian menggagalkan segala yang Yesus lakukan, mengacaukan. Dia memanfaatkan kebencian yang terjadi pada ahli Taurat orang Farisi, Yudas yang rakus, Yudas yang ingin 30 keping perak. Dia memanfaatkan situasi-situasi yang ada. Dia ingin Yesus disalibkan. Itu betul. Itu betul. Nah, tapi hanya karena itu jadi kehendak iblis pula, bukan berarti itu bukan di luar kedaulatan Tuhan. Nah, itu penting ya. Nah, jadi kita harus melihat, Anda kalau perhatikan baik-baik di awal, saya tuh memberikan dua false dilemma. Dilema pertama adalah kalau rancangan Bapa, apakah berarti Bapa bersalah dalam menyalibkan Yesus? Saya akan tunjukkan bahwa kesimpulannya bukan itu. Dan kalaupun rancangan iblis, apakah berarti iblis lebih berdaulat ketimbang Bapa atau Yesus? Saya pun akan tunjukkan bahwa bukan begitu kesimpulannya. Sebenarnya dengan menyebut penyaliban Yesus itu sebagai kehendak atau rencana iblis, makanya, nah di sini izinkan saya untuk kemudian mengambil posisi, untuk kemudian memberikan penilaian objektif.
untuk mengatakan bahwa teman-teman jangan juga kita lihat Edis itu terlepas dari dia bilang rencana Bapa itu gila, terlepas dari itu, sebenarnya apa yang dikatakan Edis itu ada benarnya. Ya. Apa yang dikatakan Edis ada benarnya. Kenapa ada benarnya? Ketika mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah juga kehendak iblis, itu tidak serta-merta membuat Bapa dan Yesus kehilangan kedaulatannya. Tidak serta-merta membuat Bapa dan Yesus kehilangan kedaulatannya. Misalnya Kejadian 50 ayat 20 mengatakan, ini konteksnya Yusuf, dan Yusuf itu kita tahu sama-sama dia dibuang. Dia tadinya mau dibunuh, tapi kemudian dia dibuang, dijual kepada pedagang Midian, lalu kemudian dia sampai di Mesir. Lalu kita tahu, long story short, Yusuf jadi pemimpin di sana. Lalu kemudian saudara-saudara Yusuf datang, takut Yusuf akan balas dendam kepada mereka. Lalu Yusuf bilang begini sama mereka, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Reka-reka yang jahat ini, reka-rekaannya siapa? Reka-rekaannya saudara-saudara Yusuf. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi ada dua jenis reka-reka, atau ada dua jenis kehendak, ada dua jenis rancangan yang ada di dalam perkataan ini. Rancangan itu adalah rancangannya Allah dan rancangannya saudara-saudara Yusuf. Apakah rancangannya sama? Beda. Rancangan saudara-saudara Yusuf adalah untuk kejahatan, tapi rancangan Allah untuk kebaikan. Tetapi keduanya itu melewati jalur yang sama. Jalur yang sama apa? Jalur di mana Yusuf memang harus dibuang, Yusuf harus dijual, Yusuf harus melewati kenyataan pahit dalam hidup. Jadi dua-dua rencana itu melalui jalan yang sama. Nah, tentu saja sekali lagi, rancangan saudara-saudara Yusuf adalah membinasakan Yusuf. Rancangan saudara-saudara Yusuf adalah menghancurkan Yusuf. Ya, dijual dengan 30 shikal ya. Yesus pun dijual dengan 30 keping perak ya. Jadi Anda bisa lihat gak ada satu kesamaan, kemiripan yang sama. Tetapi bagi Yusuf mampu melihat bahwa ternyata ada rencana Allah yang jauh lebih besar daripada rancangan saudara-saudara Yusuf yang ingin membinasakan dia. Ada rancangan Allah yang mampu untuk menyatakan kebaikan dalam keadaan ini. Makanya saya bilang tidak serta-merta dengan mengatakan bahwa penyaliban Yesus adalah rencana iblis, itu tidak serta-merta membuat Bapa dan Yesus kehilangan kedaulatannya. Begitu loh. Jadi kita bisa paham bahwa para rasul Yesus Kristus itu pun paham betul bahwa penyaliban adalah bagian dari rencana Allah. Jadi kalau berlebihan sekali kalau kita menganggap bahwa penyaliban Yesus itu bagian dari rencana Allah, dan kemudian kita bilang itu nggak waras, itu berlebihan. Dan penyaliban Yesus itu jelas adalah perbuatan jahat, itu kehendak iblis, itu menentang Allah, dikomandoi oleh kuasa iblis. Tapi dalam perspektif ini kita bisa mampu melihat bahwa Tuhan dan hikmatnya jauh berdaulat melebihi siasat setan. Ya, jauh melebihi siasatnya setan. Nah, saya kira penjelasan ini pada akhirnya membuat kita bisa paham bahwa apa? Bahwa ya sebenarnya makanya tidak boleh kita pertentangkan antara rencana Allah dan rencana iblis, atau katakanlah kehendak Tuhan dan kehendak iblis. Gak bisa kita pisahin berdiri sendiri-sendiri. Karena pada realitanya kita melihat begitu banyak yang terjadi di dalam Alkitab. Bahkan dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi ini adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kamu dan sebagainya. Kita bisa melihat bahwa seorang dicobai oleh iblis. Ya, itu realita dari kesakitan, penderitaan. Seseorang bisa dicobai. Iblis menggunakan segala situasi untuk melemahkan, menghancurkan orang. Tapi Tuhan bisa membuatnya menjadi indah. Kan begitu cara memahaminya. Cara memahaminya adalah kita nggak bisa pahami parsial-parsial. Kita harus pahami utuh gitu loh teman-teman ya. Nah jadi ini saya lewatin aja ya. Jadi saya tadi sempat cari-cari. Ternyata Origen dan Agustinus itu juga suka pakai ilustrasi
mancing ikan. Jadi kalau misalnya orang tuh kalau mancing itu kan pakai kail, pakai umpan. Nah, Agustinus dan Origen itu menggunakan ilustrasi ini untuk menggambarkan bahwa penyalipan Yesus itu seperti ikan itu, iblis itu kayak ikan yang mengira dia makan umpan. Dia makan mangsanya. Tapi ternyata iblis itu atau ikan itu malah kemudian kena mata kail dan kemudian ketangkap. Jadi Origen dan Agustinus mau kasih tahu sama kita bahwa iblis itu bisa punya rencana, dia mengira dia menang, tapi ternyata Tuhan yang menang. Nah, begitulah kira-kira teman-teman ya. Nah, kita mesti pahamnya dalam perspektif yang seperti itu. Makasih Chrisella Farlin ya, Tuhan berkati. Nah, jadi itulah yang bisa kita lihat. Nah, rencana keselamatan itulah yang kemudian Tuhan sedang kerjakan. Ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman ya, kita lanjutkan. Jadi perdebatan dari penyalipan Yesus ini pada akhirnya apakah kemudian berarti Tuhan itu kejam? Tuhan itu tidak punya moral? Tuhan itu jahat? Apakah berarti begitu? Ya. Saya akan menjawab bagian ini teman-teman ya, tapi saya lihat ini udah rame. Maaf tadi saya nggak bisa ikutin karena saya harus susun konten teologis yang runut ya teman-teman ya, supaya saya tidak terputus menjelaskannya ya. Tapi bagaimana menurut teman-teman ya? Jadi saya berharap teman-teman bisa melihat di sini bahwa ya saya tahu bahwa Anda pasti masing-masing punya idola ya. Anda idola dengan siapa, bahkan ada yang idola sama yang punya idola Edis gitu ya, karena suka nonton Edis. Saya ketemu banyak juga subscriber saya suka nonton Edis ya. Saya juga sering lihat Edis beberapa kali. Tapi poin saya adalah ya, kita tolong jangan sampai kita melihat mereka-mereka itu kayak apa yang mereka omongkan pasti benar ya. Kita harus mampu melihatnya dengan lebih utuh. Jadi saya berharap Anda bisa mendapatkan pengertian lebih baik ya. Oke. Nah, menurut saya polemik ini aneh, harusnya fokus ke karya penyelamatan. Masalah rencana siapa kalau tidak di ACC bos tidak akan jalan. Masing-masing punya rencana tapi bos yang atur buat kepentingan siapa. Ini komentar yang sederhana tapi bener gitu loh. Ya. Makanya saya setuju Bro Anthony ya, saya setuju. Dari awal saya tuh sebenarnya berpikir, kenapa ya mesti diberantem-berantemin ya ini barang ya. Tapi ya bagus juga ya, bagus juga dalam arti gini, kita harus mampu melihat bahwa perdebatan ini, saya harap polemik ini mendewasakan kita. Jadi Anda itu, kita ini jadi bisa saling mendewasakan. Saya percaya Bro Edis juga lagi dalam perjalanan pendewasaan, dia juga bisa lebih belajar lebih baik lagi gitu kan ya. Jadi kadang saya juga kalau ngomong pada konteks tertentu saya hati-hati juga, karena bisa jadi ini tidak berlaku pada konteks yang lain. Berlakunya cuma konteks parsial. Saya juga sadar kadang-kadang saya juga bisa jatuh pada hal yang sama ya. Jadi ya kita idola Kainama aja, betul banget ya. Saya idola Kainama karena segala kengawuran dan kehaluannya. Ketika dia ngomong ngawur-ngawur, halu-halu itu saya suka, saya ketawanya nggak habis-habis. Karena dia halunya luar biasa. Nugroho Budi tercerahkan, thanks ko Andre. Masih ada bro ya, sabar ya. Masih ada bagian yang terakhir. Ini bagian yang terakhir ini saya khususkan untuk menjawab dunia sekarang. Jadi pandangan modern yang menganggap bahwa Tuhan, kalau ini rencana Allah berarti ini immoral ya. Kalau ini rencana Allah berarti ini adalah sesuatu yang sesuatu yang jahat. Tuhan jahat. Apakah Tuhan jahat hanya karena dia kemudian merancangkan pengorbanan Yesus Kristus gitu kan ya? Jahat nggak Tuhan itu? Cedric, idola saya Zakir Mike. Menurut saya channel Edis tidak cocok ditonton orang Kristen. Kalau nggak ngerti firman jadinya tersesat. Menurut saya Edis pandangannya beberapa tentang kekristenan oke, tapi memang saya lihat dia lebih menguasai Islam ya. Dia lebih menguasai Islam, bahkan menurut saya Edis pandangan pemahamannya tentang Islam melebihi saya kok. Ya, jadi ya masing-masing punya tempatnya masing-masing. Ya, semoga Tuhan kasih kerendahan hati juga buat kita ya. Teman-teman doakan para kami ini semua yang ada di media ini, nampang muka ini. Doakan kami supaya kami tuh punya kerendahan hati juga gitu. Jangan sampai kami tuh lupa diri ya. Jangan sampai kami tuh sombong juga. Oke, terima kasih teman-teman. Saya lanjutkan ya. Mari kita gas
kita akan lanjutkan ke dalam bagian terakhir tentang apakah pengorbanan Yesus rencana Bapa. Kalau begitu apakah Tuhan itu jahat? Apakah Tuhan itu tidak bermoral, ya? Gitu, ya. Oke. Ketigas, teman-teman. Ya, thank you Johnson ya. Ya, nanti kita klarifikasi sama Edis lah ya. Saya yakin Edis juga belajar lah. Oke, ketigas, dan marilah kita bahas ya. Bagaimana dengan perumpamaan komandan mengirimkan pasukan ke medan perang? Apakah komandan merencanakan prajurit mati? Ya, itu perumpamaan yang baik. Saya tadi terpikir perumpamaan itu bahwa mengirimkan prajurit ke medan perang itu bukan membunuh prajuritnya, tetapi itu adalah sebuah tindakan heroik. Dan itu menjadi satu elemen yang penting untuk kita tambahkan di dalam bagaimana Tuhan itu mengutus Yesus Kristus untuk kemudian menyerahkan dirinya. Itu penting sekali. Itu penting sekali. Thank you. Tadi siapa yang ngomong ya? Clarin, ya. Thank you, Clarin. Oke. Terkait topik ini, bisakah pinpoint perbedaan antara Allah dan Allah RT 6? Siapa yang berperan sebagai puppet master? Puppet master ya mereka yang mengatakan semua sudah takdir lah, ada di dalam Lauh Mahfudz ya. Jadi salah satu dilemanya Islam itu adalah, menurut saya, adalah tentang keberadaan Quran. Jadi dalam Islam itu kan ada 4 kitab ya, ada Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Dan di dalam teologi Islam, 4-4-nya itu ada di dalam tulisan kekal yang namanya induk kitab atau Lauh Mahfudz yang ada di surga. Dan dalam perkataan itu berarti 4 kitab ini atau mungkin lebih tepatnya Lauh Mahfudz itu, induk kitab itu sudah ada menceritakan tentang semuanya. Nah, pertanyaan kita, semua yang sudah ada dan menceritakan semuanya itu pada akhirnya menjadi dilema buat mereka, karena kalau begitu dia sifatnya kekal. Dan kalau begitu dia sudah mentakdirkan semuanya. Nah, ini apakah kekristenan mempercayai takdir seperti itu? Itu perbedaan yang signifikan menurut saya. Saya adalah seorang yang tidak mempercayai takdir, tapi saya mempercayai akan rencana Allah dalam kekekalan yang menyatakan keselamatan bagi kita. Saya percaya Tuhan memilih orang-orang yang diselamatkan. Saya percaya ada rancangan kekekalan penuh kasih-Nya Allah. Bukan takdir model agama seberang atau agama yang lain yang bahkan ya dalam keberdosaan pun itu ditakdirkan. Nah itu sudahlah, nanti saya bahas topik lain. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Maafkan ya, saya lanjutkan. Kenapa saya katakan false dilemma? False dilemma adalah Bapa merencanakan karya keselamatan melalui salib Kristus, dan false dilemmanya adalah ketika mengatakan kalau begitu Tuhan kejam. Kalau begitu Tuhan jahat, kalau begitu Tuhan tidak bermoral, karena Tuhan itu mengendorse yang namanya penyalipan. Nah, teman-teman, ini adalah pandangan yang sebenarnya menurut saya kok sepertinya dihindari. Inilah yang menjadi mungkin ya salah satu alasan kenapa Edis itu ngomong begitu sama si Yusuf PI. Mungkin Yusuf PI dalam hal ini berusaha menjebak si Edis dengan ujung-ujungnya ingin mengatakan tuh kalau misalnya dibunuh salib itu rencana Bapa, berarti Bapa yang jahat. Ya, itu maksudnya. Nah, itu adalah pandangan yang kira-kira teman-teman bisa kita katakan sinkron sama dengan yang namanya pemikiran bahwa kalau memang ini rencana Tuhan, berarti Tuhan kejam. Nah, kalau Anda berpikir seperti itu, maka saya sedikit melakukan studi kecil-kecilan. Saya menemukan, saya teringat akan salah seorang teolog kontemporer, teolog modern namanya Jürgen Moltmann. Di dalam bukunya The Crucified God, ya, saya mengangkat Jürgen Moltmann itu bukan berarti saya mengatakan bahwa semua pandangan Moltmann itu saya setuju, ya. Tapi ada bagian yang saya berpikir bahwa Moltmann ini menarik membahasakan apa yang disebut sebagai penyalipan Yesus Kristus. Dia mengatakan dalam buku ini salib adalah penderitaan Allah. Jadi alih-alih untuk kemudian seakan-akan Bapa itu seperti bos, dia kemudian ayo Yesus kamu mati aja. Bukan begitu. Tapi dia justru ingin mengatakan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu, ingat loh, mereka adalah 3 pribadi, Tritunggal.
Dan ketika Yesus disalibkan, itu bukan Tuhan itu seperti haus darah, Tuhan itu seperti mengendorse pembunuhan, tetapi Tuhan itu justru menderita. Bukan Bapa yang menghukum anak secara terpisah, tapi Allah Tritunggal sama-sama masuk dalam penderitaan. Nah, ini menarik. Kenapa saya angkat ini sebagai salah satu yang menjadi awal dari cara saya untuk menjelaskan kepada teman-teman? Karena kita itulah false dilemma. False dilemma itu adalah cuman berpikir bahwa kalau misalnya ini rencana Bapa, berarti Bapa jahat. Kesimpulannya nggak begitu. Karena melihat tentang salib itu, kita harus melihatnya secara utuh. Konteksnya itu apa? Melihat secara utuh konsepnya itu apa? Konsepnya itu adalah bagaimana Tuhan menyerahkan dirinya. Konsepnya itu bukan Tuhan yang menghukum anak, tetapi konsepnya itu Tuhan yang menyerahkan dirinya. Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku. Ya. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Ini once again ya. Tidak dilihat semata-mata sebagai tumbal. Yesus itu bukan dilihat semata-mata sebagai sesuatu yang dikorbankan, tumbal, jahat. Tapi Yesus itu dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya itu adalah dia menyerahkan dirinya. Dia menyerahkan nyawanya. Ini keren. Jadi apakah Tuhan itu jahat? Tidak, ini justru tindakan pengorbanan diri. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena manusia tidak mampu untuk berjumpa kebenaran. Makanya Allah sendiri, Tuhan memberikan dirinya, dan Tuhan yang datang ke dunia untuk menyerahkan nyawanya atas segala ambisi, kejahatan manusia. Yang dalam bahasa Edis tadi, rencana iblis. Nah gitu. Tuhan menyerahkan dirinya. Bukan berarti Tuhan tidak berdaulat loh. Kan perkataan tadi yang kita lihat di dalam Yohanes, Yesus bilang begini, aku yang memberikannya, aku pula yang mengambilnya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa merampas Yesus. Nyawanya itu tidak ada yang bisa rampas. Iblis tidak bisa merampasnya, manusia tidak bisa merampasnya. Mereka berpikir mereka bisa merampasnya, tapi Yesus yang memberikannya. Nah, cara memahaminya tuh seperti itu. Nah, inilah yang kemudian bisa kita lihat bahwa salib itu tidak sesederhana tidak sesederhana Yesus menderita. Tidak sesederhana di situ dikatakan, oh dosanya ditebus karena Yesus jadi korbannya, tumbalnya. Itu bahasa server seberang yang ngawur-ngawur itu. Tidak begitu. Salib itu memang itu hina dan kejam bagi dunia. Tapi salib itu adalah kekuatan Allah, ya, kata Paulus. Pemberitaan salib itu kebodohan, tapi pemberitaan salib itu adalah keselamatan, kekuatan bagi mereka yang diselamatkan. Nah, jadi saya berharap penjelasan ini cukup bisa memberikan wawasan kepada teman-teman semua di tengah kebingungan yang terjadi karena polemik rencana Bapa atau rencana iblis. Sekali lagi, kekristenan itu tidak sesimpel 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya selalu mengatakan kepada Anda, mungkin buat Anda yang ada di sini ya, terima kasih Bro Abraham Faus ya, Tuhan berkati. Buat Anda di sini yang cuman pengen jawaban-jawaban sederhana, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu yang tadi saya bilang Edis lakukan ya. Dia menjawabnya, ketemu Muslim gak bisa jawaban yang panjang. Jawabnya makanya pendek-pendek. Penyalipan Yesus adalah rencana iblis. Nah, kita ya itulah yang terjadi. Jadi Anda memahami Kristen itu tidak bisa pendek-pendek, parsial-parsial. Ya bisa aja kalau Anda mau tetap jadi level sekolah minggu ya. Jadi teman-teman, Anda kalau mau cuman pahamnya gampang-gampang, simpel-simpel, Anda levelnya ya selamanya akan jadi kayak sekolah minggu ya. Nyanyinya Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Ya tentu tidak salah, tetapi kalau selamanya Anda memahaminya kayak anak sekolah minggu terus, menurut saya itu salah. Jadi kita harus terus belajar lebih kompleks, lebih dalam, lebih utuh. Tentu dalam hal ini ujungnya adalah lebih utuh kita mengenal kebenaran, menghidupi kebenaran, ditransformasi oleh Injil Yesus Kristus. Saya berharap penjelasan seperti ini menolong Anda semua ya.
Kita doakan juga para teman-teman kita atau mereka yang sedang ada di depan layar, melakukan apologetika, pembelaan, dan sebagainya. Kita berharap Tuhan tolong mereka semua. Ya, semoga penjelasan kali ini jadi berkat. Kalau teman-teman merasa penjelasan kali ini jadi berkat, silakan tulis apa yang Anda dapatkan di kolom komentar dan bagikan ini. Siapa tahu kemudian bisa jadi berkat buat banyak orang dan juga bagi mereka yang sedang kebingungan. Ya, oke lah, saya selesai sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutin. Mohon maaf karena 1 jam lebih. Tapi berharap bahwa isinya padat, isinya mencerahkan, isinya mendatangkan inspirasi dan membuat lifted up your life ya. Tuhan berkati kalian semua. Doakan juga, saya sangat amat padat. Sebenarnya tadinya saya udah capek mau bikin konten ini, tapi saya rasa saya mesti bikin. Doakan supaya studi ini bisa terhandle masih dengan baik. Doakan kepadatan jadwalnya masih bisa terhandle juga. Saya harus keluar kota besok, jadi nggak habis-habis ini. Tuhan berkati kalian semua. Terima kasih sudah menonton, terima kasih udah like, terima kasih udah share konten ini. Ini sangat membantu, menolong saya banget. Karena saya tidak bisa seproduktif dulu saya rasa, tapi semoga Tuhan tolong ya. Terima kasih teman-teman. Ya, so make it simple, make it meaningful. God bless you kalian semua.